Shalom, selamat pagi kepada kita semuanya. Bagaimana kabar? Berharap ibu dan bapak serta saudara-saudari semuanya berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita akan menerima firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu. Dan kami bersyukur kalau Engkau melayakkan kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu yang menjadi penerang bagi hati, pikiran, dan langkah kami. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus melalui perantaraan Roh Kudus kami memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis di kitab Ulangan 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Thomas Burton, seorang akademisi dan penulis dari Amerika, pernah mengatakan demikian. Jika kesulitan telah membunuh ribuan orang, maka kemakmuran telah membunuh puluhan ribu orang. Pertanyaannya mungkin, bagaimana mungkin ketika kemakmuran itu bisa membunuh lebih banyak daripada kesulitan? Jawabnya adalah di tengah kemakmuran, kekayaan yang melimpah, di tengah kemudahan, manusia cenderung melakukan kehendaknya. Ego menjadi tuan yang akan memenuhi keinginannya tanpa peduli apakah itu sesuai hukum, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai. Cenderung orang di tengah kemakmuran menjadi mangsa godaan dari hal-hal yang tidak baik. Apa yang baru saja kita baca adalah ketika Musa berada di tapal batas negeri yang baru. Dari kejauhan Musa melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dan Musa sendiri sang pemimpin, sang pembebas yang memimpin perjalanan bangsa Israel dari Mesir tidak akan ikut masuk ke tanah perjanjian itu. Dalam proses menghantarkan mereka memasuki tanah Kanaan itu berarti mereka akan memasuki babak baru kehidupan. Mereka akan memiliki kehidupan pribadi, rumah pribadi, tanah, kebun, pertanian, ternak pribadi, emas dan perak, serta segala materi pribadi. Dan mereka akan merasakan kemakmuran itu. Musa mengingatkan dampak dari kemajuan dan kepemilikan harta benda yang akan mereka alami nanti. Dia mengingatkan bangsa Israel untuk belajar bagaimana dampak dari kemakmuran itu yang pernah mereka nikmati selama berabad-abad. Tapi itu sudah jauh sejak Yusuf meninggal dan Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf naik tahta, maka bangsa Israel kini akan mengalami kemakmuran yang sesungguhnya. Rumah-rumah yang bagus, ternak berlimpah, perak dan emas yang berlimpah. Musa juga menunjukkan bahwa itu tidak hanya berisi sukacita, tetapi dia mengingatkan ada bahaya besar ketika kemampanan dan kemakmuran itu diberikan oleh Tuhan kepada mereka.
apa bahaya itu? Maka jadilah engkau sombong dan melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Kata melupakan dalam bagian ini berasal dari bahasa Ibrani asli yang artinya berhenti mengingat, mengabaikan, menyingkirkan dari pikiran, meninggalkan, dan berhenti peduli. Musa mengingatkan mereka bahwa bisa saja kemakmuran dan situasi yang oposit dari yang mereka alami di padang gurun membuat mereka melupakan, menyingkirkan Tuhan dari kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puncak dari kelupaan itu adalah ketika orang Israel mengingat bahwa apa yang mereka raih itu adalah karena kekuatan mereka sendiri. Mereka melupakan Tuhan. Mereka akan tergoda untuk mengingat prestasi. Serdadu tentara mereka mengingat pekerjaan yang mereka lakukan ketika mereka menaklukkan negeri itu dan melupakan tangan Allah yang mendatangkan keberhasilan bagi mereka. Ketika mereka mulai percaya bahwa mereka adalah bangsa yang besar, mereka adalah raksasa yang ditakuti, bangsa yang selalu menang dari peperangan satu ke peperangan lain, bukan bangsa yang dipimpin oleh Allah. Melupakan Tuhan akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Mereka akan menyembah berhala yang akan menuntun kehidupan mereka kehancuran. Musa memperingatkan bahwa jika Israel mengabaikan pelajaran, mengabaikan dan melupakan seluruh pengalaman hidup yang terjadi di padang gurun antara mereka dan Tuhan, itu akan membuat mereka gagal untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu akan justru membuat mereka akan berkhianat, berselingkuh dari Tuhan. Ketika tidak ada Tuhan dalam kehidupan manusia, mereka tidak memiliki hati nurani, moral, kedamaian, kasih, dan tuntunan pada arah yang tepat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berkat datang dalam kehidupan kita, itu baik. Dan kita bersyukur. Tapi kita harus waspada, firman ini mengingatkan kita. Mungkinkah berkat dapat mengubah pikiran dan karakter seseorang ke arah yang salah? Terkadang ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat atau hal-hal materi, kesuksesan, sebagian orang mungkin berpikir bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Dia lebih diberkati daripada orang lain. Dia lebih memiliki talenta yang baik daripada orang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ketika saudara mulai percaya bahwa kesuksesan dan seluruh apa yang saudara raih hari ini, miliki hari ini, ketika itu saudara pahami bahwa itu adalah karena kekuatan diri saudara, maka saudara sedang berubah menjadi pribadi yang berbeda. Karena semua berkat, kemampuan, dan kesuksesan yang saudara punyai itu berasal dari Tuhan. Jika rekening saudara sedang penuh, kesehatan saudara dengan baik, pekerjaan saudara stabil, di manakah Tuhan berada dalam hidup saudara? Siapakah Tuhan bagi saudara? Ketika kehidupan saudara berjalan dengan lancar, penuh berkat dan baik, siapakah Yesus Kristus bagi saudara? Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan jauh lebih berharga dari segala dan semua
pemberian yang diberikan kepada kita. Bahaya dari kesuksesan, kemapanan, kemudahan dalam hidup ini adalah ketika itu menuntun kita kepada keegoisan yang besar. Lihatlah apa yang kucapai, lihatlah hasil pemikiranku. Saya teringat kepada apa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Di Daniel pasal 4 dikatakan, ketika dia mengelilingi kerajaannya, dia berkata, lihatlah kota Babel yang besar ini dengan kekuatanku sendiri. Yang besar telah kubangun kota yang indah ini sebagai kediaman kerajaanku untuk memperlihatkan kemegahanku yang agung. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Sebelum Nebukadnezar habis berbicara, tiba-tiba suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara sekalian, pengalaman Nebukadnezar menunjukkan bagaimana Tuhan tidak berkenan dengan kesombongan. Dan kesombongan itu yang membuat Nebukadnezar tersingkir dari hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan tidak hanya memperingatkan bangsa Israel, tetapi juga kepada kita. Janganlah lupakan Tuhan. Umat Tuhan dipanggil untuk tidak berpikir bahwa kekuasaan, pekerjaan, dan apapun yang ada pada kita yang telah menghasilkan kekayaan, kehormatan, dan sukacita. Dalam seluruhnya itu, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus mengingat Dia. Bahwa Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita. Tuhanlah yang menjadi sumber apa yang telah kita terima, yang kita miliki sampai hari ini. Dalam Yakobus 1 dikatakan di ayat 17, Dia adalah Allah yang tidak berubah. Allah adalah pemberian semua, pemberian yang baik seperti yang kita baca tadi. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Itu berarti seluruh yang ada kita miliki dan kita terima. Kesehatan, apapun yang kita terima sekarang, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Dan melalui semuanya itu kita mengingat Tuhan. Dan melalui semuanya itu juga kita memuliakan Tuhan. Sehingga tidak ada ruang untuk kesombongan dan meninggikan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Betapa apapun yang kami miliki pada saat ini, semuanya pemberian-Mu. Dan melalui semua pemberian-Mu itu, Engkau menginginkan agar kami mengingat Engkau ya Allah. Karena ketika kami mengingat Engkau, maka kami akan memuliakan Engkau dalam apapun yang kami hadapi. Baik suka duka, baik kesuksesan maupun kebangkrutan kami. Kiranya Tuhan firman-Mu menolong kami untuk mengingat Engkau. Dan dengan demikian kami tabah menjalani kehidupan ini setia memuliakan Engkau dalam seluruh peristiwa hidup kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. GKPS TV.